Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun, CGP Angkatan 6 Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Adapun kegiatan hari ini adalah nanti melakukan percakapan pasca observasi. Di samping saya ada Bu Fatmawati dan akan dihadiri oleh PP saya yaitu Ibu Sri Rahayu. Mari kita mulai percakapan pasca observasi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Selamat pagi, Bu Yayu. Ya, selamat pagi, salam sehat selalu semuanya, dan salam pagi. Ya, terima kasih, Bu. Gimana kabarnya, Bu Fakum? Alhamdulillah sehat sekali Bu Ayu hari ini. Bu Ayu juga sehat kan ya? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat selalu dalam kegiatan-kegiatan kita. Oke. Pada kesempatan sebelumnya Bu Fakum, ini kita langsung saja ya. Pada kesempatan sebelumnya kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, sudah melakukan observasi di dalam kelas, dalam rangka untuk melakukan supervisi akademik seperti itu, Bu. Pada hari ini kebetulan kita dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan kegiatan yaitu kegiatan pasca observasi, percakapan pasca observasi. Dalam kesempatan kali ini tujuannya adalah untuk merefleksikan untuk kegiatan yang kemarin sudah Ibu laksanakan di dalam kelas dan untuk nantinya harapan kita ke depannya untuk bisa meningkatkan melakukan pengembangan maupun perbaikan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Seperti itu, ya? Iya, sangat bermanfaat sekali ya Bu Ayu. Iya. Berarti bagaimana Bu Ati itu pembelajaran Ibu di dalam kelas? Yang biasanya Ibu lakukan itu seperti apa sih? Kalau yang saya lakukan itu ya biasa ya Bu Ayu ya. Kita kan kalau pembelajaran sendiri kita punya satu KPD ya Bu yang kita pegang sama siswa itu ya, kita biasanya membahas misalkan ya kita mulai satu bab. Awalnya kita akan membahas contoh-contohnya dari materi tersebut, contoh-contoh, dan kemudian kita akan membahas beberapa pertanyaan berdasarkan contoh tadi, dan kemudian kita berdiskusi. Bisa juga ada presentasi, bisa juga ada diskusi kelompok, bisa juga ada tugas individu yang harus dilakukan, dan kemudian bisa dikonsultasikan dengan gurunya. Seperti itu Bu Ayu, biasa saya lakukan sehari-hari. Sebelumnya Bu, bisa minta tolong dong Bu, yang kemarin sudah Ibu laksanakan untuk direfleksikan dahulu apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Ini menceritakan kembali yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu Ayun, saat observasi begitu ya. Dan baik, kemarin saat Bu Ayun observasi di kelas saya, itu kan saya mengajar kelas 11 MIPA, 11 MIPA 5 tepatnya, kemudian untuk mapelnya mapel bahasa Inggris. Saat itu saya dan murid-murid lain itu sedang membahas mengenai materi yaitu sebab akibat, ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk sebab akibat, terkait sebab akibat gitu ya Bu Ayu ya. Nah saat itu kita sudah mencapai pertemuan ketiga dari satu bab tersebut, satu KD tersebut ya Bu Ayu. Nah di situ saya karena sudah pertemuan ketiga itu rencana pertemuan kedua terakhir dari satu bab tersebut, itu saya mencoba mengelompokkan murid-murid itu dalam kelompok kecil dan mereka mendiskusikan dan untuk menyusun sebuah teks dialog. Jadi mereka mencoba menggunakan ungkapan-ungkapan sebab akibat tersebut dalam satu kelompok tersebut Bu Ayu. Seperti itu Bu Ayu. Kemudian Bu, untuk Bu Wati sendiri, ketika berada di dalam kelas mengawali pembelajaran, hal apa saja sih yang biasa Ibu lakukan? Untuk mengawali pembelajaran biasanya saya ya pasti salam atau greeting, apa istilahnya itu, salam buka gitu ya Bu ya. Mohon maaf ya, kalau bahasa Inggris itu ya. Biasa menggunakan kata greeting. Jadi kita saya salam membuka dulu, kemudian menyapa siswa dan non-absensi, mengecek kehadiran mereka, mengecek juga kesiapan mereka, dan kemudian biasanya kalau misalkan kita ada di tengah-tengah
apa ya istilahnya ya. Jangan kan satu bab itu kita ada 4 pertemuan, misalkan kita sudah berada di tengah-tengah, berarti kita mengulas atau mereview materi yang sebelumnya, kemudian baru kita akan hubungkan dengan kegiatan kita di hari tersebut. Seperti itu Pak Yun. Menggunakan kejadian-kejadian yang di sekitar ya Bu, berarti Ibu untuk pembelajarannya, kejadian atau fenomena yang ada di sekitar ya untuk Iya, biasanya pembelajarannya. saya konekkan, saya sesuaikan dengan keadaan sekitarnya Bu Ayun. Kalau kemarin kita membahas mengenai sebab akibat itu saya contohkan, kan ada siswa yang tidak hadir pada hari tersebut. Kemudian saya contohkan kenapa kok tidak hadir. Nah itu saya buat suatu kalimat sebab akibat. Kemudian misalkan ada lagi, kita kan kalau kan kadang banjir gitu ya Bu ya, hujan lebat itu dan lepas itu kemudian banjir atau rob. Nah itu biasanya saya kaitkan dengan tersebut. Misalkan kenapa kok bisa terjadi banjir, kenapa kok bisa ada rob. Nah itu kan terjadilah sebuah kalimat yang bisa diuraikan sebab akibatnya itu Pak. Kemudian Bu, untuk di awal pembelajaran, kita kan dalam pembelajaran pastinya ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan, ya kan seperti itu ya. Selama yang sudah Ibu lakukan kemarin, langkah-langkahnya apa saja sih yang sudah Ibu kerjakan di dalam pembelajaran? Baik, untuk yang kemarin kita membahas mengenai sebab akibat, tapi lebih ke grammarnya Ibu. Jadi kalau untuk sebab akibat itu kan ada kata hubung yang digunakan ya Ibu ya. Kata hubung yang digunakan itu penggunaannya bagaimana sih dalam kalimat. Nah kemarin langkah-langkahnya awal pembelajaran itu kan saya melakukan pembukaan dulu ya, kemudian setelah itu saya mengulas sedikit materi yang sudah kita bahas mengenai grammar tadi. Nah kemudian setelah kita bahas, kita meminta siswa untuk memberikan satu contoh, kemudian mereka maju ke depan memberikan satu contoh dan kita cek bersama-sama. Nah setelah itu saya bentuk kelompok-kelompok kecil dari satu kelas tersebut. Terbentuklah setiap kelompok itu 2 orang, kemudian mereka membuat satu teks dialog menggunakan kata hubung yang sudah kita bahas sebelumnya Ibu. Jadi kata hubung tersebut yang terkait sebab akibat kita gunakan dalam satu dialog, bagaimana sih penggunaannya, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi mereka mengkreasikan, membuat sendiri, menyusun dialognya seperti apa. Sesuai, temanya bebas itu. Oh, temanya bebas ya, sesuai berarti tergantung anak mereka ya, anak-anak ya. Iya betul. Berapa Bu itu Ibu mengelompokkan anak-anak itu, berapa siswa itu ya? Satu kelas itu ada 36 siswa, saya kelompokkan menjadi satu kelompok itu berdua, jadi total ada 18 kelompok. Dan mereka saat mengerjakan juga saya pantau Ibu, saya awasi, mereka boleh bertanya sama saya, boleh juga bertanya sama temannya, jadi saya bebaskan biar mereka ruang geraknya tidak terbatasi seperti itu. Ada pemilihan khusus untuk kelompoknya atau tidak Bu kemarin itu ya? Untuk kelompoknya saya di kesempatan kepada siswa untuk memilih sendiri Ibu, jadi bukan saya yang menentukan tapi mereka memilih sendiri kelompoknya mau sama siapa itu terserah mereka. Selain menjelaskan memberikan contoh yang berkaitan dengan kenyataan yang di lingkungan sekitar mereka, Ibu kemudian melakukan hal apa lagi Bu itu? Tanya jawab kah atau apa? Kalau tanya jawab pasti ya Bu, yang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa selain saya memberikan contoh yang sesuai dengan konteks yang ada, saya meminta siswa untuk memberikan contoh yang lain. Jadi sudah saya di pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan atau sudah saya jelaskan mengenai penggunaan ungkapan tersebut. Nah kemudian saat observasi kemarin itu beberapa siswa saya minta untuk memberikan contoh lain, jadi mengecek seberapa jauh mereka memahami yang sudah saya sampaikan. Anak-anak bagaimana menurut Ibu? Apakah keaktifannya sangat terlihat dari awal pembelajaran atau baru terlihat ketika dalam pembentukan kelompok atau bagaimana?
keantusiasan anak-anak itu bagaimana, Bu? Kalau saat KPM kemarin, saat observasi itu keaktifan siswa bisa terlihat saat saya meminta beberapa anak untuk memberikan contoh buatan. Jadi saya tidak menunjuk dan mereka Sadar ya, dengan kesadarannya ya. kesadaran diri sendiri, diri mereka sendiri, mereka ingin maju untuk memberikan contoh pada teman-temannya seperti itu, Pak Ayu. Itu sudah mulai terlihat dan makin terlihat lagi saat berkelompok berdua-dua. Jadi mereka berdiskusi apa sih yang ingin kita buat, tema apa, topiknya apa, kemudian ungkapan apa yang akan kita gunakan itu, Pak Ayu. Kesadaran diri itu hal yang sangat penting bagi siswa ya, Bu Iya, ya. Bu Ayu. Karena itu termasuk dalam pembelajaran sosial emosional, Betul ya, sesuai dengan area area pengembangan tadi yang saya, Ibu inginkan ya, Betul. bahwa anak selain IQ-nya atau kemampuan dalam penyusunan teksnya memang harus bisa dalam ungkapan-ungkapan itu. Betul. Ibu juga kepengen yang mengembangkan pada area sosial dan emosional anak. Iya. Kesadaran diri itu hal yang sangat penting ya untuk fokus di dalam pembelajaran. Ya, dan kerjasama pasti, Kerjasama Bu Ayu, ya, Bu, ya. sesama temannya seperti apa juga terlihat nanti saat pembuatan dialog tersebut. Itu keterampilan membangun relasi sebenarnya, bahwa kerjasama itu di dalam pendidikan sosial emosional juga sangat penting sekali, Bu, itu. Ya. Namun Ibu sudah menampilkan dan itu menurut saya sangat bagus sekali. Terima kasih, Bu. Dari skala penilaian Ibu sendiri, kemarin kan anak sudah Ibu minta untuk membuat, berdiskusi, membuat, kemudian skala keberhasilan dari 0 sampai 10. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu capai, walaupun itu sudah Ibu capai, kira-kira skala keberhasilannya berapa secara keseluruhan dalam pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Kalau saya lihat kemarin itu kira-kira 80 mungkin, Bu Ayu, karena mereka sudah aktif dalam pembelajaran, sudah berdiskusi, sudah membuat atau menyusun teks dialog. Tapi kan untuk penggunaan ungkapan sendiri itu kan belum tentu benar, Bu Ayu. Jadi nanti saya cek apakah sudah betul atau belum. Jadi mungkin ya sekitar 80 dari 0 sampai 10 tadi, Bu Ayu. Iya, 0 sampai 10. Oh, ngapunten. Saya kira sampai 100, Bu Ayu. 0 sampai 10 mungkin 8, Bu Ayu. Ya, Jadi berarti untuk keberhasilan sudah 8 ya, Bu? betul. Tinggal duanya aja itu yang Iya, skalanya tinggal diraih seperti itu. betul. Jadi harus mengecek dulu apakah sudah sesuai apa belum ungkapannya tersebut. Bagaimana sih Bu mengecek langkah-langkahnya mereka sudah benar atau masih kurang tepat, itu bagaimana ya? Untuk dialognya, Iya. ya, Bu Ayu. Nanti saya lihat untuk penggunaan ungkapannya, misalkan kalau dalam sebab akibat itu kan ada beberapa konjungsi yang digunakan dan juga ada beberapa preposisi yang digunakan. Apakah konjungsi tersebut sudah sesuai atau belum dalam kalimat tersebut? Apakah preposisi itu sudah sesuai apa belum? Apakah konteksnya itu, kalau itu secara grammar ya, Bu ya. Iya. Kalau secara konteks, apakah konteksnya sudah sesuai apa belum? Kemudian keterhubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain kira-kira nyambung atau tidak, itu Bu nanti yang bisa saya cek. Dan kemudian biasanya kalau dalam bahasa itu kita mengecek juga penulisannya, Bu Ayu, menggunakan kapital di awal kalimat atau tidak, menggunakan titik atau tidak, seperti itu, Bu Ayu. Yang rinci ya, Bu ya? Iya, kalau bahasa itu biasanya seperti itu, Bu Ayu. Jadi penulisannya, dari kata-kata yang digunakan, penggunaan kata juga dilihat nanti, Bu Ayu. Selanjutnya untuk siswa setelah nanti Ibu melakukan pengecekan itu sendiri, apa yang, mohon maaf ya Bu, agak pilek ini. Semoga sehat, Bu Ayu. Ya, apa namanya, setelah Ibu pengecekan tadi ya Bu ya, untuk anaknya sendiri bagaimana umpat baliknya setelah Ibu melakukan pengecekan? Apakah nanti akan dikembalikan sehingga anak-anak bisa melakukan perbaikan dan sebagaimana, Bu?
Setelah saya cek hasil dari diskusi mereka, itu biasanya saya kembalikan ke anak tersebut, Bu Ayu. Jadi mereka akan melihat saya kurangnya di mana dan bagian apa. Dan apabila ada yang kurang jelas, saya perbolehkan untuk anak-anak bertanya, ini maksudnya bagaimana? Apakah ini seperti ini? Begitu, Bu Ayu. Jadi mereka tahu, mereka belajar ya Bu, ini kan pas belajar ya, mereka belajar apa yang harus apa yang harus diperbaiki dan apa yang kurang seperti itu Bu Ayu. Jadi pasti saya akan kembalikan ke anak tersebut nantinya. Tinggal umpan baliknya ya Bu ya, itu berarti Betul. memang kalau nanti bisa tercapai berarti pasti anak akan mengalami peningkatan dari skillnya ya, kemampuan untuk membuat atau menyusun teksnya itu sendiri. Itu part yang paling saya suka Bu Ayu. Oh iya Bu, sebenarnya. kenapa Iya. kok bisa seperti Karena itu Bu? saya bisa menuliskan apa ya namanya ya, misalkan anak tersebut bagaimana kamu gini, ada note tersendiri untuk anak tersebut, itu saya suka Bu Ayu. Jadi Oh iya. misalkan anak tersebut kamu aktif di kelas tapi temannya seperti ini, itu saya bisa menuliskan di situ Bu Ayu, anak bisa tahu seperti ini. Part yang paling saya suka dalam Catatan belajar. individual ke anak ya, Betul. perkembangan anak itu ya Bu ya. Iya, terutama saat mempelajari materi tersebut. Jadi setiap anak itu mendapatkan note-nya masing-masing ya Bu ya? Berbeda, biasanya berbeda. Oke. Em, untuk Bu Wati sendiri ya, setelah Ibu mengaktifkan pembelajaran seperti itu, untuk membuat keaktifan anak seperti itu, ada nggak ya Ibu di dalam kelas itu melakukan hal-hal yang membuat rileks, atau adakah ice breaking, ataukah ada apa seperti itu di dalam pembelajaran? Untuk KPM saat observasi belum tampak ya Bu Ayu, belum ada. Tapi sesekali saya juga kadang menerapkan games Bu Ayu. Jadi saat pembelajaran saya menggunakan satu games misalnya ya, untuk menunjuk siswa menjawab suatu pertanyaan. Saya sesekali menggunakan games, kadang walking stick. Walking stick Bisa itu diceritakan Bu, itu apa sih? Kayaknya kok menarik Menarik. sekali ya Bu ya. walking stick kayaknya menarik ya Bu ya. Tadi Iya. bahasanya aja kok walking stick berjalan gitu ya Bu ya. Kalau ini sistemnya tuh seperti ini Bu Ayu. Jadi kita bernyanyi bareng-bareng, ataupun saya memutar sebuah lagu. Jadi selama lagu itu terputar, stick yang saya gunakan itu adalah spidol Bu Ayu. Jadi spidol itu berjalan dari satu siswa ke siswa lain. Dan saat musik itu berhenti, kemudian dia berhenti di siapa, jadi siswa tersebut yang harus menjawab seperti itu. Pernah saya melakukan walking stick game. Kemudian saya juga pernah melakukan game Simon Says. Apa Bu itu? Jelaskan tolong Bu. Masa Bu Ayu belum pernah dengar Simon Says? Kita siapa tahu kan Ibu lebih berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran itu. Wah, saya bisa jadi belajar Bu ini dari Bu Wati kita itu belajar sendiri. bersama ya Bu Iya. Ayu ya. Kalau Simon Says itu, kalau kita dalam bahasa Inggris artinya Simon berkata. Jadi kuncinya adalah Simon Says. Misalkan Simon Says touch your ears. Jadi siswa harus touch your ears, memegang telinganya itu. Kemudian saya instruksikan lagi, Simon Says touch your hair. Nanti harus memegang rambutnya, touch your hair. Kalau hanya touch your hair, itu berarti mereka tidak harus memegang rambutnya. Jadi kuncinya ada di Simon Says-nya. Simon Says, kalau ada Simon Says-nya baru mereka melakukan. Kalau instruksinya tidak ada Simon Says-nya, mereka tidak akan melakukannya. Jadi yang kalah nantinya, yang salah itu juga harus menjawab pertanyaan seperti itu Bu Ayun game-nya. Ada lagi satu lagi Bu Ayun, maaf saya cerita ya Bu Ayun. Nggak apa-apa Bu, ini malah asik sekali. Itu adalah hal-hal yang bisa kita adopsi seperti itu Bu. Betul Bu Ayun. Mungkin nanti Bu Ayun juga ada ide-ide lain juga bisa saya adopsi juga ya Bu Ayunnya. Ini yang ketiga permainannya adalah, saya kok lupa namanya Bu Ayunnya. Boom game. Jadi anak saya minta untuk berhitung, misalkan menggunakan bahasa Inggris ya Bu Ayun ya. Berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi yang mendapatkan angka genap di odd number, jadi angka yang genap harus
harus bilang boom, ataupun bisa diganti menggunakan yang mendapatkan angka 5 dan kelipatannya berarti kan 5, 10, Iya. 15 dan seterusnya itu harus boom. Itu Bu Ayu. Jadi harus urut 1, 2, 3, 4 boom, 6, 7, 8, 9 boom dan seterusnya. Dan siswa yang salah mengucapkan nanti dia harus menjawab pertanyaan seperti itu Bu Ayu. Itu saya coba di beberapa kelas sih. Pernah saya coba di beberapa kelas dan mereka antusias gitu, senang dan antusias sampai-sampai kalau saya tidak suatu saat kalau saya sudah lama nggak game, nanti mereka bu game seperti itu, mereka minta untuk game, mungkin untuk ice breakingnya seperti itu Bu Ayu ya. Walaupun meskipun kemarin Ibu tidak nampakkan, saya Ya, kira kan Ibu sebenarnya sudah memiliki banyak sekali apa ya ibaratnya di dalam jendela, di dalam lemari Ibu sendiri itu banyak sekali ice breaking. Mungkin apa namanya ya, saya katakan bahwa tergantung dari materinya dan apa yang dituju saat itu nanti mungkin Betul. yang memang itu butuh dikeluarkan atau tidak ya kan, Betul. tidak selalu harus dikeluarkan, mungkin tergantung. Mungkin kemarin Ibu tidak menunjukkan ketika observasi karena memang saat itu adalah skill grammarnya yang Grammar dan diutamakan, writingnya Bu Ayu. Jadi kan writingnya tidak belum speakingnya ya Bu ya. belum. Siapa tahu kalau memang itu bisa diterapkan ketika speaking dan sebagainya kan memang lebih asik sekali Iya ya. betul Bu Ayu. Jadi hidup kelas itu jadi terlihat hidup. Ya, Ibu ini sebenarnya mengajar di berapa kelas ya Bu ya? Saya mengajar kelas 11 itu semua kelas dari IPS 1, IPS 2, kemudian MIPA 1 sampai MIPA 7 Bu Ayu. Itu untuk mapel bahasa Inggris wajib. Jadi di sekolah kita kan ada 2 ya Bu ya, ini bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris lintas minat. Itu mapelnya namanya bahasa dan sastra Inggris. Jadi untuk kelas 11 itu saya mengajar yang wajib, bahasa Inggris wajib semua kelas. Kemudian untuk yang sastranya, bahasa dan sastra Inggris saya mengajar di kelas 3 kelas tapi Bu Ayun. Jadi untuk IPS 1, IPS 2 dan MIPA 1 untuk mapel lintasnya. Untuk di kelas 11 sendiri Bu, apakah penerapan pembelajaran yang kemarin saya observasikan kebetulan di 11 MIPA 5 ya Bu ya? Betul. Itu apakah Ibu akan melakukan hal yang sama di kelas-kelas lain atau ada perbedaan perilaku untuk pembelajaran di kelas A, di kelas B, di kelas 1-nya dengan kelas 1-nya lagi seperti itu Bu? Kalau kelas 11 sekarang ini Bu Ayu ya, saya lihat ada beberapa kelas yang memang terlihat unggul. Kalau tidak salah 2 kelas ya Bu Ayu. Jadi untuk 2 kelas ini yang terlihat unggul ini perlakuannya berbeda Bu Ayu. Untuk kelas-kelas yang lainnya itu saya pandu, saya awasi, saya kontrol, dan untuk kelas ini saya upayakan untuk belajar mandiri, mereka mencari sendiri, mereka explore sendiri, itu bisa Bu Ayu, dan mereka malah lebih banyak mendapatkan dari itu daripada saya yang memberi, memfasilitasi, dan mereka lebih baik yang explore sendiri. Kan untuk sumber pembelajaran kan banyak ya Bu Ayu, ya harus dari buku, bisa juga dari YouTube, internet, ataupun buku-buku lain juga bisa. Dan itu mereka untuk yang 2 kelas unggul ini sangat luar biasa. Jadi mereka bisa explore sendiri dan memahami sendiri. Kemudian kalau ada yang ditanyakan baru kita diskusikan seperti itu Bu Ayu. Pendalaman materi ya kalau untuk yang kelas yang kebetulan agak unggul tersebut. Dan kebetulan Bu Wati kemarin untuk di yang kelas kita observasi apakah yang termasuk unggul itu atau yang termasuk kategorinya biasa saja atau bagaimana Bu? Untuk kelas yang kemarin itu termasuknya kelas umum Bu Ayu. Jadi, Umum ya? Iya, bukan yang terlihat unggul tapi termasuknya umum. Anak-anak masih bisa mengikuti ya Bu ya? Kalau mengikuti masih bisa Bu Ayu untuk kelas ini, masih bisa dipandu dan sesuai dengan instruksi, diberikan instruksi mereka masih bisa melakukannya untuk kelas 11 MIPA 5 kemarin. Untuk di 11 MIPA 5 sendiri Bu, yang kemarin kita observasi, ada tidak ya anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus seperti itu dalam pembelajaran itu? Setiap kelas pasti ada ya Bu Ayun ya, termasuk kelas 11 MIPA 5 ini memang ada beberapa anak yang istimewa lah kita katakan ya Bu Ayun ya. Yang mereka memang harus benar-benar dipandu dari A, B, C, benar-benar harus pelan-pelan Bu Ayun. Beda dengan yang
anak-anak yang biasa, ya ini kan istimewa, yang ini kan biasa. Kalau anak biasa kita beri instruksi A, ya mereka mengerjakan A, kita beri instruksi B, mereka mengerjakan B. Kalau yang anak-anak istimewa ini luar biasa, kita harus lebih telaten Bu Ayun. Tapi itu memang seninya dalam mengajar ya Bu Ayun ya. Asik ya Bu ya? Asik. Ada apa iramanya lah dalam Iya. mengajar seperti itu. Lalu Bu, ketika dalam kegiatan inti pembelajaran Ibu, kan sudah diupayakan ada namanya diskusi, ada tanya jawab. Maaf ya Bu ya. Apa Ibu? Itu apakah strategi-strategi apa saja yang Ibu sudah pakai untuk membuat mereka semakin aktif seperti itu yang sudah kemarin Ibu laksanakan, entah di kelas yang kita observasi atau di kelas-kelas lain? Bisa Ibu ceritakan? Kalau strategi sih saya lebih sering menggunakan tanya jawab memang ya Bu Ayun ya. Jadi saat saya menjelaskan suatu materi tidak hanya saya menjelaskan terus itu kan akan membuat anak mengantuk ya mungkin ya. Nah, saya berusaha memancing siswa, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu Bu Ayun. Jadi mereka juga sudah include akhirnya include dalam pembelajaran karena mereka harus berpikir apa jawabannya. Itu yang sering saya gunakan sih memang hanya tanya jawab itu Bu Ayun. Dan yang tadi sudah saya sampaikan, kalau tanya jawab nanti untuk motivasi mereka akan mendapatkan nilai plus nantinya, kemudian bisa juga membantu saat akhir penerimaan rapor itu kan kita kan membuat nilai, nah itu bisa membantu dari nilai keaktifan mereka seperti itu. Ya. Kemudian ya Bu ya, untuk Kalau Bu Ayun sendiri mungkin punya apa tips-tips bagaimana agar siswa juga biar perhatikan, bisa berbagi dengan saya Bu Ayun, perhatikan kemudian aktif dalam kelas gitu. ya mungkin kita bisa menyesuaikan dengan minat mereka ya. Kita bisa mendekati heart to heart lah bahasanya seperti itu. Biasa Bu Ayun. Iya, kadang-kala itu anak itu memang harus disentuh hatinya dari per anak itu. Mungkin kita harus berkeliling untuk tahu sudah sampai mana, mungkin harus one by one itu sendiri ya. Salah satu proses diferensiasi dalam belajar kan dapat meliputi pemberian apa ya bahasanya ya itu, pemberian Memfasilitasi itu. fasilitas secara one by one ya, walaupun nggak harus satu persatu. Mungkin kalau beberapa anak yang memang harus dikasih perhatian khusus seperti tadi yang sudah buat dikatakan, ya memang mau tidak mau kita juga harus turun secara personal ke anak yang memang harus kita tangani. Ataupun misalkan kita bisa menggunakan metode kayak tutor sebaya. Oh iya, itu yang bagus itu Bu Iya, Ayun. bahwa ada di dalam kelas kan pastinya ada anak-anak yang unggul seperti itu. Kita bisa mengelompokkannya. Tadi saya juga bertanya bagaimana Ibu mengelompokkan anak-anak itu Iya. sendiri ya. Kalau saya Mungkin kita heterogen, bisa memilih anak-anak yang memang bisa kita pakai untuk tutor sebaya. Meskipun tidak akan 100% membantu, tapi siapa tahu mereka lebih care terhadap topiknya sehingga mereka akan lebih paham, cepat paham. Kalau andai kata yang sudah kadang saya lakukan adalah pembelajaran di luar kelas ya, bukan berarti out di kelas jam benar. KPM gitu ya. Enggak, bukan ya Bu, di luar kelas ketika jam pembelajaran saya. Oh di luar ruangan kan. Di luar ruangan, misalkan kita bisa memanfaatkan entah perpustakaan, itu mereka malah akan terlihat sekali pembelajaran yang tutor sebayanya itu. Kalau di dalam kelas kan mungkin mereka terbatasi ruangnya seperti itu. Iya, betul. Mungkin malah kalau bahasa Inggris lebih enak ya, lebih di gazebo seperti itu. Kalau saya sementara karena matematika memang harus banyak latihan, saya manfaatkan ruang perpus seperti itu. Mereka
mau dengan sistem santai-santai glosor lah bahasanya ya, itu tidak jadi masalah selama itu memang hal yang positif. Saya juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan selama teknologi itu dimanfaatkan dengan cara positif. Bagi saya it's okay lah, nggak jadi masalah mereka belajar sambil membuka handphone, karena memang sumber belajar sekarang tadi Ibu sudah katakan bahwa itu sangat luas sekali. Betul. Bukan berarti bahwa si teknologi itu bisa menggantikan guru, bukan seperti itu. Artinya teknologi itu akan membantu kita ketika kita memanfaatkan dengan cara yang lebih bijaksana. Namun saya berusaha menerapkan pembelajaran student center seperti itu di mana anak yang memang harus aktif. Kita hanya memfasilitasi mereka, oke nak, karena memang saya sudah memetakan gitu ya dalam kelas saya sendiri, anak yang suka visual, audiovisual, kinestetik itu sendiri, mereka saya fasilitasi saja. Beberapa anak, namun dalam kenyataan di kelas saya, kebanyakan mereka itu cenderung belajarnya audiovisual, yang kinestetik Visual berarti melihat dan juga mendengar. Jadi saya fasilitasi menggunakan YouTube. Itu kan kalau mereka sudah dari rumah bawa handphone, kan saya tinggal oke nak, buka handphone kalian, pelajari ini. Entah yang tadi saya katakan pakai flipbook seperti itu. Atau kalau saya juga kadang-kadang kan mencari yang kalau tidak pakai poster-posternya, saya gunakan yang memang beredar. Maya seperti itu bisa kita gunakan. Ada sebagian yang memang ringkesan materi lah. Kalau dalam buku kan sudah sangat letterlek ya Bu, bentuknya seperti itu. Kalau di internet itu kan banyak sekali yang bisa kita ambil, kita share saring, bukan sharing tapi saring ya. Kita saring saja agar bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Andai kata pun mereka ada yang sukanya kinestetik, ya kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan presentasi di dalam kelas, karena kadang kan kalau anak-anak kinestetik kan nggak mau berhenti. Sesekali juga suka diem ya Bu. Sesekali kita juga bisa memberikan project Bu. Kalau pembelajaran berbasis project, mereka akan motong-motong. Kalau matematika ada ya Bu ya, motong-motong misalkan membuat jaring-jaring bangunan ya, gitu, bangun. Ataupun itu sebenarnya materi ada salah satu materi namanya transformasi geometri ya Bu. Materinya termasuk ada yang berkaitan sama translasi ataupun rotasi perputaran. Saya gunakan lingkaran. Anak-anak yang kinestetik otomatis kan seneng ya untuk membuat bangun-bangun seperti itu ya. Mereka seneng. Jadi pengalaman belajar mereka akan bervariasi, tidak hanya yang ada di dalam kelas. Mungkin dengan cara tadi memang pelayanan pribadi kita ke anak, gimana nak, memang butuh ya kita layani. Kalau anak yang memang sukanya tutor sebaya, kita layani dengan cara seperti itu. Atau yang sukanya kreativitas, kita bisa memanfaatkannya. Nanti namun tidak pada satu materi ya Bu, itu kan kita harus sebagai seorang guru juga harus menyesuaikan materi itu sendiri. Ada kalanya materi itu memang mau tidak mau ya kita harus menjelaskan. Saya tidak mengatakan bahwa metode ceramah itu jelek. Nah, menurut saya matematika sendiri itu dibutuhkan. Anak ada yang memang harus dijelaskan. Ada yang memang mereka bisa dengan cara dilepaskan, dengan cara menonton video pembelajaran dan sebagainya tadi nih Bu. Tapi kita lihat saja bagaimana si materi itu sendiri, gimana intake anak itu sendiri, gimana kesulitan kerumitan materi itu sendiri. Karena memang kita harus memanfaatkan dengan cara ceramah. Bagi saya why not, memang kenyataan itu memang diperlukan. Untuk pembelajaran yang diferensiasi yang sebelumnya itu kan kalau kita bisa melihat atau mengira bahwa materi ini bisalah dengan cara seperti ini ya, kita memang harus menerapkan demi variasi pembelajaran seperti itu. Seperti yang sebenarnya ini saya juga baru belajar ya Bu.
Saya harus banyak belajar dengan Bu Ayun ini. Saya kira setiap guru, ini pandangan saya, namun ini disclaimer pribadi ya. Setiap guru itu tidak ada yang salah dalam mengajar. Cara mereka untuk memberikan pembelajaran pasti akan berbeda-beda, tergantung materi apa yang sedang diberikan. Materi matematika mungkin bisa diterapkan seperti itu, tapi bahasa Inggris belum tentu. Jadi kita mungkin tidak bisa menjudge bahwa Anda ini hanya menggunakan metode ceramah itu jelek, tidak bisa. Kita harus melihat bahwa materinya memang seperti apa. Kan kalau di materi Anda, materi buati sendiri, speaking kan kita nggak butuh ya yang namanya teknologi yang berlebihan, kecuali kalau memang mereka mau dengan nanti nanti harus ada produk berupa video, itu bisa. Tapi ketika penilaian yang menggunakan harus anak saat itu juga dialog 2 orang, kan itu harus tanpa media pun tidak jadi masalah kayak gitu. Kita sesuaikan saja bahwa memang pembelajaran itu harapannya memang nanti anaknya bisa semakin improve dalam EQ-nya, sosialnya, emosionalnya, memang yang diharapkan seperti itu. Juga diharapkan nanti mereka juga memiliki profil pelajar Pancasila ya Bu ya, di mana dimensi ada 6 dimensi ya Bu ya. Dimensi ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Kita sebagai seorang guru kan juga di situ juga harus biar memberi teladan yang baik agar itu tumbuh. Bahkan hal yang sepele seperti kita membiasakan mereka untuk salam itu kan sebenarnya adalah dalam rangka untuk menerapkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Gini Bu, sekarang mari kita senang sekali nih ngobrol sama Bu Ayun. Saya sedikit ya. Itu tadi kan hanya baru 1 dimensi. Kira-kira yang dimensi yang sudah Ibu ketahui apa saja ini? Kalau dimensi kan ada 5 ya Bu? 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dalam pembelajaran Ibu loh, ini sebenarnya Ibu sudah melakukannya loh. Kerjasama itu adalah sebenarnya gotong royong Bu itu. Kemudian ada juga untuk yang beriman juga sudah ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakannya. Saat berdoa dulu itu. Iya, itu sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya sudah mencoba menerapkan profil pelajar Pancasila, namun guru mungkin belum sadar bahwa sudah melaksanakannya seperti itu. Ibu melaksanakan pembelajaran dengan kerjasama itu kan bergotong royong. Mereka menyusun secara mandiri, itu mandiri juga ya Bu ya, menyusun kreativitas itu. Secara nggak sadar ya Bu ya, secara langsung sudah menerapkan P5 tadi. Iya, profil pelajar Pancasila itu sendiri ya, bahwa sebenarnya tidak ada guru yang salah dalam mengajar. Kalau sudah include itu semua, saya kira tidak ada yang salah ya. Hanya mungkin variasinya yang harus lebih kita variasikan agar anak mungkin tidak bosan seperti itu sendiri. Saya juga baru belajar Bu. Tapi Bu Ayun luar biasa. Banyak hal yang saya dapat ini dari percakapan hari ini kita. Baru sebenarnya setiap guru kan memiliki kewajiban untuk belajar ya. Namun entah apakah mau untuk belajar keluar dari zona nyaman itu sendiri, mau apa tidak itu kan yang kita tidak bisa paksakan. Kita hanya bisa menunjukkan ini yang baru kita lakukan. Namun kita tidak boleh menjudge ya, kembali ke tadi bahwa jangan kita mempersalahkan guru yang menggunakan metode apa, karena itu menurut saya tidak salah seperti itu. Boleh saya tanya sesuatu nggak Bu? Boleh Bu. Ini kan tadi kan saya rencana untuk kedepannya kan menggunakan media pembelajaran ya, misalkan menggunakan YouTube atau menggunakan video yang bisa dilihat ataupun menggunakan flipbook dari HP begitu ya Pak. Yang saya perkirakan kesulitan yang akan saya hadapi itu ini Bu Ayu. Jadi saat saya meminta, ayo anak-anak silakan sudah saya share contoh dalam bentuk video, silakan dibuka HP-nya ataupun silakan dibuka aplikasinya, flipbooknya. Itu kesulitannya ya, dalam bayangan saya Bu ya. Mereka itu pura-pura buka HP padahal mereka
buka aplikasi lain, misalnya kita kan nggak bisa pantau satu-satu Iya. lah, itu bagaimana tipsnya Bu Ayu? Mungkin Bu Ayu punya bisa share-share ke saya gitu Bu Ayu, untuk saya kedepannya biar bisa laksanakan gitu Bu Ayu. Ada baiknya kita berkeliling. Oh gitu ya. Iya, berkeliling ke antara siswa-siswa itu untuk memantau bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Memang harus memantau satu-satu ya Bu Ayu. Ya, walaupun kedekatan tidak satu-satu, kita kelompokkan tadi kan game bisa Bu sebenarnya. Di dalam kelompokan itu kita kasih tugas, oke, atau kita kasih kebebasan mereka untuk silahkan kamu mau yang mana. Nanti kan kalau yang satu persatu kan kita bisa mengawasi secara langsung seperti itu ya. Nggak setiap waktu kita keliling ya, tapi Iya, juga betul. kita bisa kasih jeda lah, misalkan 15 menit untuk nonton. 15 menit kita pakai muter one by one kayak gitu. Kan 15 menit saya kira kalau kita sambil gimana Nak, sudah paham? Saya rasa sudah cukup itu waktunya seperti itu. Oke. Mungkin terima kasih sarannya Bu Ayu. Atau tadi Seperti itu. memanfaatkan temennya, mengajak temennya, oke, memantau ya, saling memantau ya, silakan diskusi di dalam kelas kalian. Kalau kita bisa menggunakan beberapa model pembelajaran yang kooperatif itu aslinya ada saling apa ya Bu, supervisor masing-masing ke anak ya, anak Sesama teman iya gitu, Bu? sesama temennya itu bahwa ketika mereka membuka, mereka tidak tahu pasti akan berusaha untuk bertanya ke anak yang paham ya. Kalau saya memang menerapkan kelas itu, Nak, saya persilahkan kamu tidak harus duduk di mejamu sendiri. Yang penting sopan, jangan duduk di atas meja seperti itu. Kalau saya seperti itu, jangan duduk di atas meja. Jadi tidak apa-apa kalau memang mereka mau berkelompok 3 orang ya tidak jadi masalah, karena memang kecocokan anak seperti tadi. Oh ini karena gaya belajar mereka sama ya otomatis mereka cocok ya Bu. Iya. Atau mereka membalik apa sih tempat duduknya seperti itu. Cuma ya tidak harus selalu dalam setiap materi seperti itu, tergantung nanti kita lihat saja. Kadang kalau matematika harus ada drill Bu. Drill dalam bentuk soal-soal begitu ya Bu? Iya, drilling. Kalau drilling ya mau tidak mau personal anaknya masing-masing ya yang harus kita mau tidak mau ya kamu harus latihan mandiri. Tidak boleh. Ya, kalau ketika pas penugasan silahkan bersama-sama. Ketika sudah mulai drilling, ya anak harus berusaha mandiri. Karena itu skill yang harus mereka improve mandiri. Tidak bisa kalau memang penugasan, kalau penugasan berkelompok, saya memang mempersilahkan, silahkan kerjasama, silahkan manfaatkan aplikasi yang ada. Mohon maaf ya. Tidak mau. Tapi kalau memang yang untuk drilling ya harus mandiri seperti itu. Ya. Bahasa Inggris, penugasan bisa sharing, bisa berkelompok juga bisa. Kalau saat drill, bahasa Inggris juga ada drillnya kadang-kadang tapi tidak selalu. Itu juga saya upayakan untuk mandiri dulu sendiri-sendiri, individu tidak boleh diskusi sama teman agar kita juga tahu kan Bu ya mungkin ya kita juga tahu kemampuan anak sampai mana. Ya. Yang pernah saya lakukan juga seperti itu Pak Iman dari sana. Sebenarnya Bu Ati itu sudah sangat bagus sekali, sudah melaksanakan semuanya Tapi ini. banyak hal yang belum saya lakukan Bu Ayu. Bukan banyak hal yang tidak dilakukan Bu. Kadang itu tersimpan rapi di lemari kita masing-masing. belum dikeluarkan gitu lah, Bu Ayu. Iya, aslinya kita sudah pernah melaksanakan, hanya saja itu kadang karena mungkin kita sangat rapi ya, jadi malah menaruh ke dalam lemari hati kita. Kita simpan saja yang sebenarnya sudah dilakukan dulu yang sudah positif, sebenarnya tinggal dikeluarkan ulang saja. Ini sebenarnya saya tuh hanya merimain aja, jangan-jangan ibu sebenarnya itu sudah melakukan hal-hal positif yang lebih baik banyak ya, mungkin lebih bagus daripada saya sendiri ya, tapi kelupaan seperti itu. Terima kasih sudah diingatkan Bu Ayu. Mungkin saya juga lupa. Lupa ya apa yang harus dilakukan, lupa bagaimana. Ya. Atau juga seperti yang sudah disampaikan Bu Ayu, nanti kita menyesuaikan materinya, cocoknya yang apa, cocoknya yang apa, seperti itu. Juga penting sekali Bu, ketika menutup pembelajaran itu anak diminta untuk refleksi. Nah itu belum saya lakukan yang kemarin Dalam observasi, dalam catatan saya, walaupun di dalam RPP Ibu sudah ada
itu untuk program refleksinya itu mungkin terkendala waktu ya tadi ya, makanya di area pengembangan tadi Ibu ingin Ibu untuk manajemen waktu, meskipun hanya bagaimana perasaan kalian hari ini pembelajaran itu kan salah satu bentuk refleksi, ataupun misalkan anak bisa apa yang sudah kalian dapatkan kayak gitu, itu adalah proses refleksi, hal yang kelihatan sederhana tapi itu sebenarnya penting untuk menguatkan lah, salah satu caranya seperti itu. Saat observasi kemarin belum ada ya Bu Ayun, ya kelupaan mungkin Bu Ayun. Kelupaan mungkin ya Bu. Ya, jadi mungkin biasanya ada tapi kemarin karena waktu ada penugasan mereka harus mengumpulkan sehingga kelupaan untuk menyampaikan seperti itu. Terima kasih Pak Ayun sudah mengingatkan. Untuk kedepannya saya akan coba mengingat lagi, harus ada refleksi di akhir pembelajaran. Kira-kira kemarin dari apa yang sudah Ibu laksanakan, gimana sih menurut pandangan Ibu, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya atau belumkah, atau seperti apa, coba Bu bisa diceritakan kembali? Untuk tujuan pembelajaran saat jam tersebut itu Pak Ayun, itu siswa diharapkan untuk bisa menyusun teks dialog dalam mengungkapkan sebab akibat Bu Ayun. Jadi saat pembelajaran kemarin saya kira sudah cukup lumayan tercapai untuk tujuan pembelajarannya Bu Ayun, seperti itu. Dibuktikan dengan apa ya Bu kemarin itu ya? Kemarin kan dibuat kelompok-kelompok Bu Ayun, kemudian mereka menyusun satu teks dialog, dan teks tersebut itu kemudian untuk dikumpulkan nantinya ke gurunya, dan nantinya juga mereka harus mempraktekkan dialog yang sudah mereka buat seperti itu Bu Ayun. Jadi dialognya itu yang jadi buktinya nanti. Berarti kemarin sudah tercapai, sudah ada bukti fisiknya bahkan Sudah seperti ada, itu ya Bu ya, iya. bahwa anak-anak sudah berkelompok, kemudian mereka juga ternyata bisa dalam kelompok itu untuk membuat suatu teks pendek dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang berhubungan sama sebab akibat, seperti itu Bu ya. Betul. Kemudian Bu, Ibu kan kemarin di percakapan pra-observasi kan Ibu ada sasaran-sasaran atau area pengembangan yang ingin dicapai seperti itu ya Bu ya. Iya. Apakah sudah tercapai semuanya Bu kemarin untuk area pengembangan yang sudah Ibu tuju pada pas ketika di percakapan pra-observasi tersebut? Ya, untuk area pengembangan saat kita pra-observasi itu kan saya menyampaikan bahwa ada 3 aspek ya Bu ya. Yang pertama adalah dari murid sendiri, dari siswa sendiri. Yang pertama mereka harus mereka bisa atau mampu untuk menyusun teks-teks ungkapan tersebut, ungkapan sebab akibat. Itu secara kognitifnya ya Bu Ayu. Kemudian yang kedua, mereka juga mampu untuk bekerja sama, jadi cooperative learning gitu ya Bu Ayunnya, bekerja sama dalam kelompok itu secara sosial emosionalnya Bu Ayun. Kemudian yang ketiga kan untuk dari sisi gurunya sendiri, karena saya ingin kembangkan yaitu adalah saya bisa mengelola kelas dengan baik, seperti itu, yang terutama masalah mengelola waktu dalam KPM ya Bu Ayun. Kalau menurut saya sudah cukup tercapai ya Bu Ayun, kemarin yang kita lihat sendiri Bu Ayun. Di dalam kelas saya juga melihat bahwa Ibu memang sudah menerapkan KSE, yaitu pembelajaran sosial emosional seperti itu. Ibu meminta mereka untuk bekerja sama, mereka mereka bisa saling menghormati, bisa menentukan tujuannya, berani untuk menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Betul. Mereka memanajemen diri, bahwa mereka bisa mengungkapkan juga dengan metode tanya jawab ya Ibu kemarin ya. Saya melihat Ibu juga ada metode-metodenya seperti itu. Sangat sudah menerapkan, kalau menurut saya ya ada pembelajaran sosial emosionalnya yang sudah terlalu. Kemudian Bu, itu yang Ibu lakukan kemarin, media apa saja sih yang sudah Ibu pakai pada pelaksanaan entah di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun ini kan kemarin Ibu mengatakan pertemuan ketiga ya tadi ya? Iya, pertemuan ketiga. Adakah pertemuan 1, 2 Ibu sudah menggunakan media-media apa saja kayak gitu, atau pertemuan di 3 kemarin kan saya masih melihat anak itu ya menggunakan metode ceramah ya itu. Betul. Bagaimana Bu Ibu bisa menjelaskan media yang sudah digunakan?
Baik, kalau media sendiri dalam pertemuan yang kemarin saat observasi itu Bu Ayun, memang saya menyadari bahwa saya belum menggunakan media pembelajaran. Akan tetapi kalau untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya itu yang saya gunakan adalah LKPD Bu Ayun. Jadi ada lembar kerja untuk siswa yang harus dikerjakan dan didiskusikan dengan temannya seperti itu Bu Ayun. Oke, sudah menggunakan LKPD ya Bu ya. Oke. Untuk pengembangannya Bu, misalkan Ibu ini saya katakan misalkan yang boleh tanya ya Bu ini Boleh, untuk boleh. media yang sekarang kan innya sedang pakai teknologi. Ada enggak Ibu berencana untuk melakukannya atau bagaimana itu? Ya, kalau untuk teknologi pasti ya Bu Ayun ya, ada rencana tersebut. Tapi memang untuk pembelajarannya saat observasi kemarin dan pembelajaran sebelumnya pada subbab tersebut, Ya. memang saya belum menggunakan untuk teknologi Bu Ayun. Ya. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya saya berusaha bagaimana caranya teknologi juga harus include dalam pembelajaran. Wah, Biar itu anak bagus juga sekali. melek teknologi gitu ya Bu Ayun. Iya, jadi menyesuaikan apa sekarang apa ya Bu ya? Oke. Iya, bagus sekali itu. Kemudian Bu, bisa enggak Ibu ceritakan kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan kemarin dalam pembelajaran kemarin ada kelemahan-kelemahan yang menurut Ibu sadari enggak itu ya? Kalau kelemahan pasti ada ya Bu Ayun ya, apalagi saya manusia gitu ya, pasti ada kelemahan yang memang harus saya sadari. Kalau observasi kemarin itu ya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan teknologi memang belum dilakukan Bu Ayun. Yang pertama itu menggunakan metode ceramah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah belum menggunakan media pembelajaran teknologi, dan yang kedua adalah menggunakan metode ceramah Bu Ayun. Kemarin kan Bu Ayun lihat sendiri ya, saya menggunakan metode ceramah dan itu juga merupakan satu kelemahan kalau menurut saya juga ya, karena siswa juga bisa saja bosan mendengarkan terus gitu ya. Kemudian yang ketiga sih selain metode pembelajaran dan media yang belum saya kembangkan dengan baik, itu yang ketiga juga dengan metode ceramah, jadi siswa itu ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan Bu Ayun. Itu kelemahan mungkin yang saya sadari itu dalam observasi kemarin seperti itu. Ini sebagai catatan ya, bahwa nanti siapa tahu nanti setelah ini kita bisa merencanakan untuk pengembangan dan perbaikan pembelajaran sehingga nanti pembelajaran di dalam kelas, jadi kelasnya buati khususnya nanti semakin asik seperti itu. Amin, amin. Semoga ya Bu Ayun ya dalam pembicaraan kita ini ya Bu Iya. Ayun. Ya. Ini flashback sebentar, tidak jadi masalah ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu. Ya, ini mengenai gimana sih Ibu caranya untuk memotivasi anak-anak agar semangat di dalam kelas. Kemarin yang sudah Ibu lakukan itu apa saja ya itu? Seperti itu. Kalau untuk memotivasi anak biar aktif dalam kelas supaya lebih semangat dalam kelas, itu saya punya satu trik Bu Ayun. Itu sering saya lakukan sih memang. Jadi siapa saja yang bisa merespon pertanyaan saya, siapa saja yang bisa menjawab soal-soal dari apa yang saya sampaikan, ataupun siapa saja yang bisa menjawab apapun yang saya tanyakan kepada siswa, itu saya akan beri nilai plus, ada poin plus untuk mereka. Jadi mereka akan termotivasi untuk biar bisa menjawab bagaimana gitu. Gitu Bu Ayun, itu yang saya lakukan itu seperti itu selama ini. Berarti memotivasi Maaf agar ini ya Bu Ayun, saya batuk-batuk terus. tidak apa-apa Bu. Semoga lekas sembuh Bu. Amin ya Allah, ini batuk terus. Enggak Bu. Mungkin masuk angin. Iya, masuk angin. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa Bu. Bukan seperti hati Bu. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi ya Bu ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita mengidentifikasi bahwa ternyata dalam pembelajaran Ibu menyadari beberapa hal, entah itu plus entah itu min dalam pembelajaran Ibu. Ini boleh Ibu ceritakan enggak bagaimana sih perencanaan Ibu ke depan sih untuk pembelajaran yang ideal dalam pandangan Bu Wati sendiri? Oke. Melihat dari kita kemarin saat observasi Bu Ayun ya, KPM yang sudah saya lakukan, itu dari beberapa kelemahan-kelemahan yang sudah saya sadari itu ya Bu Ayun ya, saya mencoba memperbaiki dan mengembangkan. Jadi untuk kedepannya nanti, ini kan saya untuk materi kemarin itu hampir selesai Bu Ayun, jadi tinggal anak-anak itu tinggal Latihan ya? Iya, latihan mempraktekkan ya.
dalam kelompok tersebut Bu Ayu. Nah, nanti dalam bab selanjutnya ini saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran, terutama menggunakan teknologi itu Bu Ayun, kemudian metodenya mungkin lebih bervariasi, tidak hanya ceramah itu Bu Ayun. Iya. Itu yang ingin saya lakukan Bu Ayun. Betul sekali Bu, sekarang itu ada pembelajaran diferensiasi Bu, itu bisa diaplikasikan dalam kelas, di mana kita bisa mengolah, misalkan kalau kita mau anaknya agar termotivasi juga kita bisa mengakali berkaitan sama kontennya. Jadi ada diferensiasi konten Bu. Iya, konten entah itu kita pakai YouTube atau pakai kita menggunakan media sendiri, PowerPoint kita sendiri atau Flipbook itu nanti bisa, atau pakai yang Berarti untuk kontennya itu dengan materi-materi yang akan Iya. kita sampaikan itu iya bisa seperti itu Bu. Jadi nanti Ibu bisa mengembangkannya entah itu dalam prosesnya ya Bu ya, dimana saya kira kalau di dalam sekolahan satu kelas itu kan pasti bervariasi sekali anak-anaknya. heterogen ya Bu ini. Iya betul Sama sekali. Nggak mungkin kita terus hanya dengan cara ceramah itu anak akan fokus kan. Mungkin mereka pengen tantangan, ada yang sukanya apalah seperti itu. Jadi kita bisa memvariasikan dalam prosesnya. Berarti membuat pembelajaran lebih berdiferensiasi begitu ya Bu. Iya, ya? Bu. Menyesuaikan siswa. Ya, kontennya tadi kan sudah konten ya, untuk prosesnya bisa Ibu nanti juga menyiapkan beberapa LKPD. Kalau nggak harus disamakan kan, karena kecepatan anak kan beda-beda ya Bu ya. Iya, ya betul Bu Ayu. Ataupun produknya. Kalau bahasa Inggris saya kira produknya juga sudah sangat bervariasi ya. Mau Sesuai. anak tulis tangan atau tergantung nanti, karena dalam bahasa Inggris sendiri ada berapa kecakapan yang diaktifkan Bu itu? Kalau dalam bahasa Inggris ada speaking, writing, listening, dan reading 4 Bu. Ya, itu Jadi ada 4 skill yang harus otomatis produknya kan pasti beda-beda ya Bu ya. Beda-beda. Kalau saya kira untuk pembelajaran buatik sudah pasti ada diferensiasi produk itu sendiri ya nanti ya. Kalau tadi KSE-nya juga Ibu, tadi saya kira ketika saya observasi sudah ada Ibu mencoba anak untuk bisa memanajemen diri, Ibu bisa membuat anak untuk membangun keterampilan berelasi di dalam kelas, itu sudah saya kira sudah masuk KSE ya. Berarti KSE itu agar siswa itu lebih bertanggung jawab gitu Bapak? Iya, bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang dia ambil seperti itu, sehingga mereka menumbuhkan student agency ya seperti itu Bu. Ataupun kemandirian yang memang harusnya kita sebagai seorang guru juga harus tanamkan seperti itu. Tapi dalam pembelajaran kemarin saya sudah melihat bahwa Ibu sudah berusaha untuk menerapkan itu ya. Tinggal nanti eksekusi selanjutnya semakin bagus lagi Ya, seperti semoga itu. ya, Bu Ayu. Ya, ada lagi tadi Ibu tadi mengatakan apa ya Bu ya? Kira-kira untuk perbaikannya apalagi selain metodenya, kemudian medianya, modal ya, atau ada modal tidak tadi ya Bu? Modalnya kan ya saya untuk kedepannya saya berusaha untuk menggunakan berbagai macam model pembelajaran ya Bu Ayu ya, biar lebih bervariasi iya. siswa juga lebih tertantang dan tertarik dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu Bu Ayu. Kira-kira ada bayangan enggak Bu, ini mau model apa yang kira-kira mau dipakai ya Bu ya? Rencana apa ya untuk bab selanjutnya sih materinya mengenai explanation text ya Bu Ayu. Jadi Explanation text. mengenai teks eksplanasi yang mungkin siswa ini sih model pembelajarannya menggunakan discovery learning juga bisa. Wah, iya betul. Menggunakan discovery learning. Jadi nanti saya berikan satu contoh teks explanation text, kemudian mereka mencari sendiri topik-topik atau ide pokok dari per paragraf, kemudian menentukan struktur dari teks eksplanasi tersebut itu apa saja sesuai dengan topik-topik tadi Bu Ayu. Jadi mereka saya rencanakan untuk menggunakan discovery learning nanti untuk saat pembelajaran seterusnya. Wah, discovery learning ya Bu. Iya. Iya, bisa lah nanti bisa Ibu gabungkan. Ibu kemarin juga saya lihat sudah melakukan pembelajaran kooperatif ya. Siapa tahu nanti juga Iya, berdiskusi. Iya, siapa tahu juga nanti mau discovery learning-nya di match dengan beberapa model pembelajaran yang lain, nggak jadi masalah nanti siapa tahu. Bisa kalau digabungkan itu ya Bu. Iya, nggak jadi masalah, itu nanti pasti akan seru sekali Bu di dalam. Iya, terima kasih idenya, terima kasih juga sarannya. Iya. Kemudian Bu, apa namanya ini?
Sudahkah Ibu pernah itu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa ini, Bu? Yang dimaksud Bu Ayu itu diagnostik gitu ya, Iya. pembelajaran gitu ya. Belum pernah Ibu, jujur saja nih ya, saya belum pernah melakukan untuk tes diagnostik pemetaan siswa itu belum. Iya. Oke. Itu akan bagus sekali, Bu, ini. Hanya sebagai saran ya, Bu ya. Oh iya. Untuk kedepannya Ibu, andai kata nanti mau melakukan beberapa menggunakan model ataupun menggunakan pembelajaran yang diferensiasi, Ibu bisalah melakukan tes diagnostik memetakan kebutuhan atau gaya belajar siswa. Oh iya. Jadi yang berkaitan sama diferensiasi konten ya Bu, yaitu nanti bisa disesuaikan, siapa tahu ada anak yang sukanya hanya nonton, dengar. Nanti Bu, biar menciptakan kemandirian anak, mungkin seperti itu. Anak yang memang sukanya seperti ini, kita arahkan saja agar mereka bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitar seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ayu Iya. atas sarannya. Kemudian Bu, saat Ibu di dalam kelas sendiri, apa sih hambatan-hambatan yang sudah Ibu temui untuk pembelajaran kemarin? Hambatan pasti ada ya Bu Ayu ya untuk saat pembelajaran kemarin, saat observasi itu, karena saya menggunakan metode ceramah, pasti hambatannya yang pertama yaitu tidak semua siswa memperhatikan apa yang saya sampaikan di depan kelas. Itu hambatan yang pertama Ibu Ayu. Dan hambatan yang kedua yaitu karena memang kelasnya kelas besar ya Bu Ayu ya. Kita kan kelasnya, satu kelasnya 36 siswa ya, Iya, pasti ya. 36. Iya, pasti untuk mengontrol satu persatu siswa, memantau dengan jumlah siswa yang sebanyak itu dan kita hanya sendiri gitu Bu Ayu. Nah, itu menjadi hambatan tersendiri bagi saya pribadi Bu Ayu untuk mengawasi dan mengontrol mereka. Itu Bu yang saya rasakan pada kemarin. Tapi tetap semangat ya Bu ya, Yang pasti tetap semangat untuk siswa Bu Ayu. untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tentunya Betul. seperti itu. Kemudian Bu, kita sudah mendefinisikan, sudah memetakan masalah yang kemarin Ibu sudah hadapi di dalam kelas. Ini rencana tindak lanjut ke depannya gimana Bu ini? Untuk tindak lanjut ke depannya, masalah-masalah yang saya hadapi tadi ya Bu Ayu. Ya, Yang planning ke depannya untuk hal-hal yang lebih positif ke depannya yang mau Ibu rencanakan seperti itu. ya mungkin yang pertama sesuai dengan saran Bu Ayun tadi ya, yang pertama melakukan tes diagnostik dulu ke siswa, jadi biar tahu minat siswa ataupun apa Bu ini tadi Gaya belajar. Gaya belajar siswa ya, betul ya, gaya belajar siswa itu seperti apa. Yang pertama mungkin itu yang akan saya lakukan, dan setelah itu melakukan yang tadi Bu Ayun sampaikan juga, pembelajaran diferensiasi kan sudah mendiagnosa, sudah melakukan tes diagnosis di awal, kemudian saya mengelompokkan dan setelah itu melakukan diferensiasi dalam pembelajaran, misalkan dengan menggunakan media-media yang berbeda. Misalkan ada yang menggunakan video, saya share video, kemudian ada yang menggunakan gambar, saya share gambar dan lain sebagainya Bu Ayu. Itu yang saya lakukan Bu Ayu. Bisa juga menggunakan tidak hanya dengan metode ceramah Bu Ayu. Jadi biar siswa itu lebih aktif, mungkin membuat siswa itu lebih banyak berbicara di dalam kelas ya. Misalkan salah satunya dengan presentasi di depan kelas seperti itu Bu Ayu. Itu rencana yang ingin saya kembangkan nanti Bu Ayu. Bagus sekali Bu itu Bu. Semoga Kemudian Bu, terlaksana ya Bu Ayu. ya amin, saya mendoakan nanti kita bisa saling diskusi, sharing terus Bu. Kemudian Bu, terima kasih. untuk perencanaan Ibu, kira-kira gimana sih peluang Ibu atau kesempatan yang akan Ibu lakukan kira-kira nanti bisa tercapai enggak itu ya? Saya kira bisa ya Bu ya, karena kita kan masih punya banyak waktu ya. Ya. Nah, ini kan masih pertengahan semester 2, jadi masih ada setengah bagian lagi, setengah bagian semester 2. Saya kira bisa dilakukan Ibu. Dalam prediksi Ibu, ada nggak kira-kira nanti ketika Ibu mau eksekusi program Ibu, itu kan program yang berdampak positif pada murid ya Bu ya? Betul. Kira-kira ada kemungkinan hambatan yang akan Ibu hadapi deh? Hambatan sih pasti yang saya perkirakan mungkin ada ya Bu ya. Misalkan penggunaan teknologi yang tadi saya sampaikan, saya akan rencana menggunakan teknologi. Itu kan jujur untuk saya pribadi kan teknologi belum begitu mumpuni ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan berusaha konsultasi dengan MKMP ataupun dengan teman sejawat bagaimana menggunakan suatu teknologi yang
mungkin siswa lebih tertarik itu seperti apa itu Bu Ayu. Ya, ya. Jadi kemudian Ibu, kalau saya tanyai prioritas apa sih yang akan menjadi start atau langkah pertama untuk pelaksanaan program yang akan Ibu rencanakan itu, yang sudah Ibu rencanakan itu? Prioritas Pelaksanaannya, maksudnya bagaimana step-stepnya atau prioritas, oh yang pertama kali harus saya lakukan itu apa, kayak gitu. ya kemarin Bu ya tadi sudah saya sampaikan Bu Ayu. Pertama melakukan diagnostik dulu, jadi mungkin nanti untuk kedepannya ini pertemuan selanjutnya saya akan mencoba menyusun diagnostik kemudian diberikan ke siswa sehingga kita tahu minat siswa dan gaya belajar siswa seperti apa itu Bu Ayu step-stepnya. Dan kemudian baru eksekusi tadi metode belajar yang bervariasi, Ya, kemudian penggunaan teknologi dalam kelas itu akan saya coba laksanakan Bu Ayu seperti itu, dan membuat siswa berdiferensiasi juga sesuai dengan tadi tes diagnosis yang sudah saya dapatkan itu Bu Ayu, menggunakan materi-materi misalkan dengan flipbook tadi Bu ya, kemudian dengan video. jangka waktu yang akan Ibu rencanakan itu nantinya kira-kira mulai kapan, nanti dilihat lagi kapan, seperti itu Bu, itu kalau dalam perencanaan Ibu ini. Bisa saat pertemuan ke depan ini Bu Ayu, saat ini kan kalau ini kan sekolah kita masih daring ya Bu, Iya, karena ada daring. ujian sekolah, jadi ini mungkin pertemuan saat PTM itu mungkin saya akan coba mulai Minggu depan ya Bu? minggu depan ya. Oh iya benar, minggu depan Bu Ayu. Saat PTM berarti mulai melakukan tes diagnostik, kemudian mulai melakukan diferensiasi dalam kelas, itu akan saya coba Bu Ayu minggu depan. Ukuran keberhasilan atau standar indikator keberhasilan yang Ibu katakan nanti program itu berhasil itu apa Bu? Ukuran keberhasilannya kalau menurut saya Iya, nanti. itu keaktifan siswa saat siswa itu antusias dalam kelas, itu kan mereka tertarik apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan, dan mereka berpartisipasi aktif dalam kelas, itu menurut saya merupakan suatu keberhasilan yang terlihat gitu Bu. Yang pertama. Kalau yang kedua itu mereka memahami dan bisa juga mengaplikasikan pembelajaran tersebut Bu Ayu itu. Menurut saya seperti itu Bu Ayu. Ya, tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, dalam menjalankannya kan kita juga harus memiliki komitmen ya Bu ya, bahwa nanti Ibu akan tetap melaksanakannya di planning adalah minggu depan dimulai, kemudian akan ada evaluasi enggak itu Bu nanti ke depannya untuk melihat Ya, keberhasilannya itu. betul. Setiap planning tentu saja harus ada evaluasi ya Bu Ayu. Jadi ya setelah saya misalkan melakukan perbaikan tadi untuk kedepannya, saya mencoba untuk meminta umpan balik dari siswa. Umpan balik seperti apa, bagaimana pembelajarannya, apakah kalian sudah memahami, apakah ada kesulitan, itu rencana saya seperti itu Bu Ayu untuk evaluasi dari yang saya kembangkan. Kemudian Ibu, saya kira Ibu sudah tahu bahwa ternyata nanti kan kita juga harus ada komitmen ya nantinya ya, bahwa pelaksanaannya itu harus memang sungguh-sungguh Ibu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Siapa saja sih yang Ibu anggap mampu untuk mendukung atau membantu pelaksanaan program Ibu ini nanti? Yang pasti Dukungan dari mana saja seperti itu? Yang pasti dukungan dari siswa ya Bu Ayu. Pasti mereka harus lebih support untuk kegiatan pembelajaran ini. Kemudian bisa saja dari teman sejawat Bu Ayu, misalkan saya istilahnya konsultasi atau sharing itu ya. Enaknya bagaimana sih kalau seperti ini? Kalau seperti ini masalah seperti ini bagaimana sih? Mungkin seperti itu Bu Ayu. Dan bisa juga melalui MGMP mungkin ya Bu Ayu, untuk materi yang akan saya sampaikan misalkan seperti ini, terus biasanya metode yang digunakan yang terbaik itu apa, itu seperti itu Bu Ayu. Menurut saya ya seperti itu. Ya. Untuk sekolah kita alhamdulillah ya Bu, dukungan fasilitas sekolahnya sudah agak cukup lengkap ya tentunya ya. Sekolah pasti alhamdulillah sudah ini sangat mendukung dalam KPM. ya. Dari pihak sekolah saya kira juga kalau untuk guru
berusaha di all out kan ya. Tinggal Betul. kita nanti bagaimana mengolah atau menggunakan aset-aset yang ada di sekolah ini, Ya Bu entah Ayu. sumber daya manusianya, entah orang yang ahli dalam IT-nya untuk bisa kita mintai bantuan untuk misalkan kita mau membuat media-media pembelajaran yang out of the box seperti Iya, itu. betul. Fasilitasnya pun ada Bu Ayu. Iya, Kita fasilitas tinggal sekolah kita tinggal memanfaatkan dengan baik. iya betul sekali Bu. Eh, kemudian Bu, apa namanya? Tadi kan Ibu sudah mengatakan tindak lanjut yang ingin Ibu capai. Nanti otomatis selanjutnya saya mungkin akan tetap melakukan pemantauan Ya Bu Ayu. untuk menanyakan bagaimanakah progres yang sudah Ibu laksanakan. Siap. Tentunya bukan untuk menggurui ya, karena saya juga masih belajar, masih juga belajar juga dari Bu Vakum, di mana namanya suatu program kalau tidak didampingi itu kan pada akhirnya kan kadang berhenti di tengah jalan ataupun tidak mencapai tujuannya. Dimana tujuannya tadi kita katakan bahwa untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran ke depannya. Jadi saya juga tetap memohon izinnya kepada Bu Wati bahwa nanti sesekali saya mungkin akan bertanya bagaimana Bu hasil programnya, apakah sudah sesuai seperti itu. Malah saya sangat senang karena kan bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari seperti ini Bu Ayu, dari jenengan memberi masukan ke saya, memberi umpan balik ke saya, ini kan itu kan bagus buat saya pribadi Bu Ayu dan juga bagus buat siswanya nanti untuk teman Bu Ayu. Ya, karena memang konsep kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bu ya. Seorang guru memang punya kewajiban pertama seperti itu. Maka saya juga ini nasihat untuk saya sendiri ya Bu ya, bahwa kita memang harus terus mengimprove kemampuan kita, tidak hanya berhenti pada level saat ini yang mungkin kita sudah berada di zona nyaman. Saya juga berada di zona nyaman, tapi saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa mari kalau kita memang ada hal yang baru, kita open minded, kita terbuka. Perubahan yang sekecil-kecilnya nanti pasti akan berimbas besar kepada masyarakat kalau kita mulai dan konsisten terhadap diri kita sendiri. Setuju sangat Bu Ayu. Ya. Luar biasa nih Bu Ayu ini. Bu Wati juga sangat luar biasa. Ini untuk hari ini saya kira untuk apa yang kita diskusikan, saya kira semoga membawa manfaat seperti itu ya Bu ya. Amin. Semoga boleh tanya nggak Bu, ini refleksinya dari hari ini, apa yang percakapan pasca observasi Ibu sudah dapatkan apa saja sih? Hari ini setelah kita banyak berbicara tadi ya Bu Ayu, banyak sekali yang saya dapatkan Bu Ayu, seperti tadi saran-saran dari Bu Ayu menggunakan media pembelajaran, kemudian menggunakan teknologi, kemudian belajar diferensiasi Bu Ayu ya, yang membuat tadi ada diferensiasi apa saja Bu Ayu, saya kok lupa. Boleh diulang Bu Ayu? Ada mulai dari konten Bu, Konten ya, ya, konten, kemudian ada proses, dan ada juga produk. oh ya, berarti ada konten, proses, dan produk. Ya. Itu sangat bermanfaat bagi saya Bu Ayu. Mungkin nanti saya banyak belajar nih dari Bu Ayu, banyak tanya-tanya, nggak apa-apa ya Bu Ayu ya, saat Apa-apa, proses perbaikan nantinya saya akan banyak konsultasi dengan Bu Ayu. Bagaimana sih Bu Ayu, yang konten itu seperti apa, yang proses seperti apa, dan yang produk itu seperti apa, gitu ya Bu Ayu. Mari kita berproses bersama Bu, Ya, mari, menjadikan Bu. pembelajaran kita semakin berkualitas. Ya, siap. Dengan siap. satu langkah baru, siapa tahu nanti membawa kebaikan untuk sesama. Amin, amin. Terima kasih Bu Wati atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Bu Wati, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Percakapan ini sebenarnya juga dalam rangka untuk saya belajar sendiri pasca observasi. Semoga juga memberi manfaat kepada Ibu Sangat bermanfaat Bu Ayu. Jadi untuk saya tindak tahu. lanjutnya. Ya betul. Terima kasih sekali Bu Ayu atas waktunya, atas ilmunya juga saya terima kasih. Mari kita belajar lah Bu. Poinnya mari kita sama-sama belajar agar pendidikan di Indonesia semakin lebih baik. Amin. Ya, demikian ya Bu Wati. Demikian percakapan pasca observasi saya yang sudah saya lakukan dengan Bu Fakmawati dan juga dihadiri oleh Bu Sri Rahayu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu.
Iya, saya tutup.